Baik, perkenalkan nama saya Adinda Salsabila Syandana. Jadi di sini saya akan mencoba menyelesaikan metode Big M dengan menggunakan dua software yaitu Excel dan juga POMKM. Kita lanjut ke software yang pertama yaitu Excel. Oke, baik, kita mulai dari software yang pertama yaitu ada Excel. Yang perlu kita lakukan adalah membaca soalnya terlebih dahulu dan juga mengubahnya menjadi model matematis. Jadi model matematis pada tugas mingguan untuk metode BGM ini untuk shift pertama yaitu bentuk umumnya adalah Z-min. Kemudian Z-min itu adalah 8,5x1 ditambah 4x2 ditambah 8x3. Kemudian dengan kendala-kendalanya yaitu 9x1 ditambah 13x2 ditambah 44x3 kurang lebih sama dengan 20. Bisa dilihat juga kendala-kendala lainnya ada sampai 4 dan juga yang kelima ini adalah fungsi non negatif. Setelah kita menentukan bentuk umumnya, kita perlu mengubahnya menjadi bentuk baku. Karena ini keterangannya adalah lebih besar sama dengan semua, jadi kita perlu menambahkan, mengurangi dengan variabel slack, kemudian menambahkan dengan variabel artifisial pada tiap-tiap kendala. Jadi pada kendala satu itu ada 9x1 ditambah 13x2 ditambah 44x3 dikurangi S1 ditambah A1 sama dengan 20. Kemudian saya juga melakukan hal yang sama pada tiga kendala lainnya. Untuk Zmin-nya sendiri juga sudah ditambahkan S1 dan juga A, A1-nya juga sampai S4 dan juga MA4. Setelah diubah menjadi bentuk baku, kita bisa memasukkan eh, yang bentuk baku ini ke tabel simplex awal. Jadi untuk basic variable-nya kita masukkan X1 sampai A4 ini. Kemudian untuk karena basic variable ini kita masukkan A1 sampai juga A4. Nah, untuk C-nya ini kita masukkan 8,5, 4, 8 sampai seterusnya sesuai dengan bentuk baku yang sudah kita buat tadi ya. Nah, setelahnya itu eh, kita diharuskan untuk menjumlahkan untuk mencari Z-nya dengan cara eh, 9 dikali M, kemudian ditambahkan 74 dikali M, dan seterusnya seperti itu hingga menghasilkan 100 M. Nah, ini sama dengan Z untuk variabel-variabel lainnya. Setelah di setelah ditemukan semuanya Z untuk variabel lain-lainnya, kita perlu mencari Z dikurangi CJ, yaitu Z yang pertama yaitu 100 M dikurangi 8,5. Kita tuliskan di sini semua. Itu sama seperti variabel-variabel lainnya. Setelahnya, kita harus mencari nilai positif yang paling besar untuk menentukan kolom kunci. Karena ini karena 100 M dikurangi 4 itu adalah nilai positif terbesar, jadi kita menandainya dengan warna hijau. Nah, setelah kolom kunci ditemukan, kita bisa mencari indeks yang bisa membantu untuk menemukan baris kunci dan juga elemen kunci. Caranya yaitu untuk mencari indeks adalah solusi solusi dibagi kolom kunci. Nah, kemudian kita juga mencari nilai yang paling kecil, tetapi bukan nilai negatif. Nah, di A4 ini adalah baris kuncinya dan juga 18 ini adalah elemen kuncinya. Karena di tabel sampel awal ini belum optimal, maka kita teruskan ke iterasi satu. Nah, pada iterasi satu ini, kita membuat tabel seperti tadi, tetapi pada basic variabelnya di sini, itu A4-nya digantikan X2 dikarenakan X2 ini adalah kolom kunci.
karena X2 ini mempunyai elemen kunci. Eh, nah, setelahnya eh, sama ya, untuk mencari X2 ini, kita tuh harus membagi eh, nilai lama dengan elemen kunci. Nah, seperti itu. Sama semuanya. Kemudian untuk mencari nilai-nilai yang lainnya juga, itu nilai lama itu harus dengan rumus, yaitu nilai lama dikurangi kolom kunci dikali baris kunci dibagi elemen kunci dan menghasilkan ini semua. Untuk Z-nya juga sama seperti tadi, eh, negatif 0,39 dikali M, kemudian dijumlahkan 26,33 dikali M, dan juga sampai menghasilkan, sampai sini sampai menghasilkan 27,78 M ditambah 2,88. Hal yang sama juga dilakukan pada variabel-variabel lainnya. Nah, setelahnya kita juga mencari ZZ dikurang CJ. Nah, seperti ini, yaitu 27,78 M ditambah 2,88 M dikurangi 8,5 menghasilkan 27,78 M dikurang 5,62. Hal tersebut saya lakukan ke yang lainnya juga, sampai kita mendapatkan kolom kunci. Kolom kunci yang ini ada di X1. Nah, setelah kolom kunci ditemukan, kita juga langsung bisa langsung em, mendapatkan indeksnya dengan cara solusi dikali kolom kunci. Di indeks juga kita tentukan nilai yang paling kecil, tapi bukan nol, yaitu ada pada ada pada variabel A2. Kemudian kita warnai kuning ini untuk menandakan bahwa itu adalah baris kunci, dan ini adalah elemen kunci yang merupakan pepotongan dari kolom kunci dan juga baris kunci ada di variabel E1 dan A2. Setelahnya, karena di iterasi satu ini juga belum ditemukan solusi optimalnya, maka kita melakukan iterasi-iterasi selanjutnya hingga didapatkan bahwa ZZ kurang CJ-nya itu harus kurang dari sama dengan nol untuk bisa dikatakan optimum. Di sini pada iterasi 7 sudah bisa dikatakan optimum karena tidak ada nilai yang lebih besar dari nol. Itu eh, kurang dari nol semua. Nah, bisa dilihat lagi bahwa Z-minnya itu adalah 6,68, kemudian X2-nya ada 1,67. Ini. Untuk X1 dan juga X2-nya tidak ditemukan karena eh, di sini itu eh, variabelnya bukan X1 dan juga X3, hanya X2. Seperti itu. Lanjut ke software POMQM. Jadi untuk software POMQM itu kita harus memilih modul linear programming, kemudian memberi judul. Untuk number of constraint-nya, karena kita memiliki 4 kendala, jadi kita harus memasukkan 4 kendala. Kemudian kalau untuk number of variable, karena kita punya 3 variabel, jadi kita tik 3. Dan untuk objektifnya, karena kita di soalnya itu adalah minimasi, jadi kita klik yang minimasi. Kemudian kita klik OK. Ini kita mulai memasukkan keterangan-keterangan dari masing-masing kendalanya. Kendala satu adalah protein, kemudian pada kendala dua adalah karbohidrat, kendala tiga adalah lemak, dan juga kendala empat adalah serat. Untuk variabelnya sendiri itu adalah jagung,
variabel kedua ada dedak padi, dan variabel ketiga ada bungkil kedelai. Nah, di sini pada variabel jagung kita masukkan angka sebesar 850, kemudian pada dedak padi 4.000, kemudian pada bungkil kedelai sebesar 8.000. Untuk protein kita masukkan angka 9, kemudian eh, selanjutnya itu ada angka 13 dan 44. Untuk RHS sendiri itu ada pada angka 20 dan eh, keterangan ininya adalah lebih besar sama dengan 20 karena minimumnya adalah 20. Kemudian pada karbohidrat kita masukkan angka 74, kemudian 66 dan juga 22 lebih besar dari sama dengan 60. Kemudian untuk lemak ada pada angka 4, 3 dan juga 3 dan juga 1 dengan RHS-nya yaitu 5. Kemudian pada serat itu ada angka 13, 18 dan juga 33 lebih dari sama dengan 15. Setelahnya kita bisa langsung klik solve dan sudah ada solusinya. Jadi solusi untuk permasalahan ini adalah bahwa untuk variabel satu yaitu jagung, solusinya dah kita 0. Kemudian sedangkan pada bungkil kedelai juga sama 0. Pada dedak padi kita ada pada solusi di angka 1,67. Dan RHS ini sendiri menyatakan bahwa solusinya ini bisa kita dapatkan di angka 6.666,67. Mungkin cukup sekian karena tadi pada Excel dan juga POMCM memiliki nilai yang sama, yaitu pada X2 adalah 1,67, kemudian Z-nya adalah 6,68. Eh, Mungkin hanya itu dari saya penjelasan mengenai metode Big M dengan dua software, yaitu Excel dan juga POMGM. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.